Warga tinggalkan Pulau Tagulandang pasca erupsi. Penutupan operasional Bandara Samratulangi diperpanjang. Truk kontainer terbalik, pengemudi meninggal. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi, edisi hari ini Kamis 2 Mei 2024. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Yani Kesingal, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Informasi pertama, saudara, pasca erupsi Gunung Api Ruang Selasa 30 April 2024 kemarin, kondisi jalan di Pulau Tagulandang masih tertutup abu vulkanik. Beberapa bangunan rusak. Gunung Api Ruang Rabu pagi teramati jelas di atas kawah, terlihat kepulan asap putih yang masih melambung tinggi. Pantauan kondisi Pelabuhan Tagulandang tertutup abu vulkanik tebal, dan selain itu di area jalan utama juga berbahaya dilewati. Beberapa bangunan rumah maupun fasilitas pemerintah juga terpantau rusak. Tampak juga beberapa warga mulai membersihkan jalan di depan rumah. Selain itu terpantau lokasi Pasar 6Y Tagulandang dibuka beberapa warga pagi kemarin meski masih di radius yang dilarang sesuai rekomendasi PVBMG hingga radius 7 km. Sementara itu proses evakuasi keluar Pulau Tagulandang masih terus berlangsung. Pemerintah Kabupaten Kepulauan akan membawa semua warga yang ingin evakuasi keluar pulau. Bisa membatasi. Orang kalau sudah panik, itu tidak perlu orang tanya lagi mau kemana. Jadi intinya kesiapan dari misalnya di Siau untuk menerima pengungsian dari Tagulandang ke sini. Begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan Pak Astian 1, apabila ada warga yang ke Manado tentunya akan difasilitasi oleh Pemprov Sulawesi Utara. Status Gunung Api Ruang kembali naik dari level siaga ke awas pada 30 April 2024 lalu pasca erupsi besar yang menyebabkan ribuan warga kembali dievakuasi. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan warga meninggalkan Pulau Tagulandang Selasa malam hingga Rabu dini hari pasca erupsi Gunung Api Ruang yang merusak rumah dan mengancam keselamatan warga. Inilah kondisi di Pelabuhan Tagulandang. Ratusan warga nampak berdesakan naik ke kapal penumpang KM Glory Mary yang singgah di Pelabuhan Minanga tujuan Kota Manado. Sementara itu sebanyak 123 orang juga diangkut kapal KRI Kakap milik TNI Angkatan Laut yang membantu evakuasi warga dari Tagulandang ke Kota Bitung. Sementara itu sebanyak 342 warga dijemput kapal feri KM Lohoraung dengan tujuan Pulau Tagulandang ke Pulau Siau untuk lebih aman. Warga mengaku meninggalkan Pulau Tagulandang karena dirasa tidak aman lagi dari ancaman erupsi gunung api. Warga mengaku belum rencana untuk kembali ke Tagulandang. Warga juga mendapatkan penanganan pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak dan warga lanjut usia. Ini boleh tak bilang sih kalau rumah rusak, bocor, rusak semua. So lebih parah kemaling. Bu, kalau di sini nanti bagaimana? Tinggal di pengungsian atau ada keluarga? Ada keluarga. Ada keluarga. Bu, berapa lama nanti rencana di sini? Kurang tahu. Tunggu sampai aman. Bu, berarti memang sebelumnya juga mengungsi? Mengungsi, orang yang pertama itu. Yang pertama. Baru ini yang kedua. Kenapa mau ke Siau, Bu? Kenapa suka ke Siau? Ke Siau kan keluarga. Ini tiba di Siau menggunakan kapal apa, Bu? Lohoraung. Itu tadi berangkat jam berapa, Bu? Jam 6. Situasi di dalam kapal tadi bagaimana, Bu? Banyak orang? Iya. Tapi sesak, Bu, atau enggak? Enggak. Ibu dari desa apa, Bu? Mongsawang. Bu, kalau Mongsawang kena lagi untuk nampak. Kondisi rumah sekarang bagaimana, Bu, yang ditinggal? Rusak. Bu, waktu itu yang rusak parah itu tengah malam, tadi malam atau tadi pagi? Iya, dari tanggal 14 yang pertama baru tadi malam. Malam. Ibu boleh gambarkan tadi malam situasinya seperti apa, Bu? Langsung gila besar.
mampu kalau misalnya karena memang DP hujan batu itu dari jam 1 kalau nggak salah sampai jam 3. Rabu dini hari, kapal feri KM Lokong Banua bersama kapal KN Bimasena milik SAR juga akan mengevakuasi warga untuk keluar dari Pulau Tagolandang ke Pulau Siau. Saat ini pemerintah Sitaro di Pulau Siau menyediakan 8 titik pengungsian untuk diisi warga terdampak erupsi Gunung Api Ruang. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, tim SAR evakuasi 105 warga Pulau Tagolandang ke Pelabuhan Munte di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Inilah detik-detik tim SAR mengevakuasi 105 warga dari Pulau Tagolandang dengan menggunakan kapal KN Bimasena. Kapal ini akan membawa warga di Pulau Tagolandang menuju ke Pulau Munte di Likupang Barat. Sejumlah warga ini berbondong-bondong meninggalkan Pulau Tagolandang pasca erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi sejak 17 April 2024 dan kembali terjadi letusan pada Selasa 30 April 2024. Rabu 1 Mei 2024, tim SAR Bimasena Manado sedang melaksanakan evakuasi korban bencana erupsi Gunung Ruang di Tagolandang dengan rincian untuk anak-anak 32 jiwa, dewasa 56 jiwa, dan lansia 21 jiwa. Jadi untuk total evakuasi di atas kapal KN Bimasena berjumlah 109 jiwa. Hingga saat ini Gunung Api Ruang berstatus level 4 atau awas. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan merelokasi 300-an kepala keluarga korban erupsi Gunung Api Ruang ke Kota Manado. Gunung Api Ruang kembali erupsi dan memuntahkan debu vulkanik yang merusak ratusan rumah warga di Kepulauan Tagolandang. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dono Kambe mengungkapkan akan segera mungkin untuk melakukan relokasi kepada ratusan kepala keluarga yang terdampak bencana letusan gunung api. Untuk lokasi relokasi pengungsi di Pulau Tagolandang akan direlokasi di 2 tempat, yaitu di Kabupaten Minahasa Utara dan Bolaang Mongondo Selatan, dan rencana ini masih disosialisasikan kepada warga. Sementara khusus pengungsi dari Pulau Ruang, mereka akan dibawa ke Kota Manado. Pemprov Sulut sudah menyediakan tempat pengungsi untuk 400 lebih KK, nanti mereka akan ditempatkan di Bapelkes dan BPSDM. Ada 2 desa, kurang lebih 300-an lebih KK, harus kita lakukan relokasi. Khusus Gunung Ruang, mereka akan kita bawa ke Kota Manado. Kita sudah siapkan tempat untuk tempat pengungsian 300-an lebih KK di Kota Manado. Kemarin mestinya masa tanggap darurat tanggal 29 sudah habis, tapi karena ada erupsi lagi, ya berarti masa tanggap darurat diperpanjang. Diketahui masa tanggap darurat pasca erupsi Gunung Ruang berakhir pada tanggal 29 April yang lalu. Namun karena Gunung Ruang kembali mengalami erupsi, maka masa tanggap darurat diperpanjang hingga 1 minggu ke depan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi terkait penutupan operasional Bandara Samratulangi diperpanjang, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi. Informasi selanjutnya, Saudara, penutupan Bandara Internasional Samratulangi Manado akibat dampak erupsi Gunung Ruang kembali diperpanjang sampai hari ini Kamis 2 Mei jam 12 waktu Indonesia Tengah. Humas Bandara Samratulangi Manado, Yanti Pramono menyampaikan, berdasarkan rapat stakeholder komunitas bandara, penutupan Bandara Internasional Samratulangi kembali diperpanjang. Namun, Pramono mengatakan, dari data yang ada, untuk Rabu 1 Mei 2024 ada 27 penerbangan dan 3.197 penumpang yang ditunda. Perpanjangan ini karena melihat langsung masih ada dampak erupsi Gunung Ruang yang sudah cenderung berkurang berupa abu vulkanik yang menyebar hingga ke Bandara Samratulangi. Terlihat masih ada kepulan debu di sejumlah kendaraan dan jalan kompleks Bandara Samratulangi.
Hasil rapat koordinasi pada hari ini di jam 9 melihat situasi yang ada dan hasil juga dari BMKG mengatakan bahwa ini tidak memungkinkan juga untuk kita membuka operasional bandara. Tetapi memang saya perlu informasikan untuk notamnya masih kita sementara dirapatkan untuk seperti apa nanti saya informasikan kembali. Pihak Bandara Samratulangi hingga saat ini terus melakukan pembersihan di runway bandara dan sejumlah pesawat. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan oleh pihak Bandara Internasional Samratulangi Manado untuk membersihkan runway. Pasca erupsi Gunung Api Ruang di Kepulauan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Bandara Samratulangi Manado melakukan penyiraman debu vulkanik di runway atau landasan pacu dengan menggunakan mobil pemadam. Sebanyak 8 mobil pemadam diturunkan pihak bandara untuk menyiram seluruh landasan pacu. Selain menyiram, pihak bandara juga menutup turbin pesawat agar terhindar dari kerusakan mesin. Hingga saat ini ada 9 pesawat yang masih terparkir di Bandara Samratulangi Manado akibat ditutupnya operasional bandara. Selain menyiram landasan pacu, pihak bandara juga melakukan penyiraman debu vulkanik di lobi bandara serta parkiran. Hasil paper test kami mengarah ke hasil yang negatif, artinya sebaran abu sudah tidak terlalu banyak mempengaruhi. Tetapi memang kami memerlukan waktu untuk pembersihan, baik di airside, landasan, maupun di titik-titik yang terdampak abunya yang cukup tebal. Hal ini untuk bisa memastikan pesawat itu bisa terbang clear dan clean, sehingga maskapai juga bisa memastikan juga krunya mempersiapkan penumpangnya, sehingga itu memerlukan waktu, makanya kami mundur notamnya sampai besok siang. Kami berharap bahwa tidak ada lagi dampak dari abu vulkanik ini, sehingga besok pesawat akan kami berangkatkan dan tiba juga bisa masuk ke Bandara Samratulangi Manado. Untuk Rabu 1 Mei 2024, jumlah pesawat yang batal dari dan ke Manado sebanyak 27 pesawat dan sebanyak 3.000 lebih penumpang yang batal berangkat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Mengantisipasi sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Ruang Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mondow membagikan masker gratis kepada pengendara kendaraan yang melintas di Jalan Trans Sulawesi. Ada sebanyak 1.250 masker dibagikan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo kepada setiap kendaraan roda 4, roda 3, dan roda 2 yang melintas di Jalan Trans Sulawesi. Selain membagikan masker, petugas BPBD juga menghimbau warga agar senantiasa gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini sengaja dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran gas SO2 dampak abu vulkanik yang diakibatkan erupsi Gunung Ruang yang terjadi di Tagulandang, Kabupaten Sitaro pada Senin dini hari. Untuk antisipasi sebaran gas SO2 abu vulkanik dampak dari erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, hari ini pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah membagikan masker bagi masyarakat yang melintas di pusat kota Lolak, Bolaang Mongondo. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, semburan debu vulkanik Gunung Ruang meluas hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Utara. BMKG menyampaikan imbauannya pada warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Sekitar pukul 7.00 WITA Selasa pagi, Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaro kembali erupsi mengeluarkan debu vulkanik yang cukup tebal. Semburan debu vulkanik ini menyebar hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Utara, termasuk Bandara Internasional Samratulangi Manado. Dari pantauan cuaca di Kota Manado pada pukul 11.20 WITA masih tampak gelap. Hujan debu pun masih terjadi hingga saat ini. Sejumlah kendaraan yang terparkir juga tertutup debu vulkanik. Pihak BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi menyampaikan, berdasarkan pantauan, semburan debu vulkanik hingga 10 km ke udara, sehingga di Kota Manado dan sekitarnya terdampak debu vulkanik. Kami melihat adanya pergerakan debu vulkanik di wilayah Ruang
ruang udara atau di atmosfer wilayah Sulawesi Utara. Kami pantau ketinggian letusan yang terjadi itu hingga mencapai 10 km, lebih dari 10 km. Arah pergerakan sebaran debu vulkanik ini kami pantau bergerak dominan ke arah barat maupun ke wilayah selatan daripada Gunung Ruang sendiri. Citra satelit yang kami lihat sebarannya hingga jam 10 WITA, kami pantau dominan sebagian besar wilayah Sulawesi Utara itu atmosfernya terdampak daripada sebaran debu vulkanik ini. BMKG mengimbau warga untuk menggunakan masker dan topi saat beraktivitas di luar rumah karena semburan debu vulkanik masih terjadi, serta meminta warga untuk mengupdate informasi resmi dari BMKG. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, semburan abu vulkanik akibat letusan Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro berdampak hingga ke Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kendaraan dan atap rumah serta perabotan rumah tangga dikotori debu vulkanik. Debu putih terpantau menempel di atas kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang sedang terparkir. Ini merupakan abu vulkanik dari letusan Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kepulauan Sitaro yang menyebar hingga ke Kota Bitung. Warga setempat melakukan pembersihan guna menghindari gangguan kesehatan. Pasalnya, abu vulkanik juga mengotori peralatan rumah tangga. Apa ini? Lagi bersih-bersih ini, banyak abu ini. Sampai dibuka rumah ini, di kendaraan ini nempel tuh abu-abu. Abu-abu. Abu apa itu? Bukan itu abu gunung meletus itu? Mungkin. Itu sampai di atap-atap ini semua ini. Full abu Iya. Ini semua itu di atap. Apalagi kalau orang keluar begini tuh. Mesti pakai masker, Pak. Pakai masker kan? Semua kan? Harus, iya. Supaya aman dan. Memang iya, betul-betul. Ini memang pengaruh ini abu ini sampai penuh ke atap-atap rumah ini. Sampai di Bitung sini. Iya, sampai di Bitung sini. Berarti memang orang ini mesti dampak langsung dengan Bitung ini. Diketahui letusan Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro ini sudah 2 kali terjadi pada bulan April. Namun letusan pertama tidak berdampak ke wilayah Kota Bitung. Warga diharapkan menggunakan masker saat keluar rumah karena debu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi truk kontainer terbalik pengemudi meninggal. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Sementara itu, saudara, Bidang Propam Polda Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan kepada Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait terkait izin dan isu menerima setoran bulanan dari pengusaha majikan anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di Jakarta. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Mikael Tamsil menjelaskan bahwa hingga saat ini Bid Propam Polda Sulut masih melakukan pemeriksaan mendalam kepada Polresta Manado Kombes Julianto Sirait terkait kematian anggota Satlantas Polresta Manado Brigadir Ridal Ali yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Jakarta saat menjadi ajudan dan supir seorang pengusaha. Menurut Tamsil, berdasarkan pemeriksaan, kabar mengenai Kapolresta Manado yang menerima setoran sebesar 10 juta per bulan adalah tidak benar karena kepergian Brigadir Ridal Ali untuk bekerja di Jakarta tidak dengan izin resmi dari pimpinan dan kasatkernya di Polresta Manado. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari. Seperti diketahui saat ini pihak Polres Metro Jaksel telah menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali dengan dugaan bunuh diri. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, 1 buah truk kontainer terbalik saat hendak berputar arah di Jalan Ring Road Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin siang. Kecelakaan ini mengakibatkan pengemudi meninggal dunia akibat terkena kontainer yang menghantam sisi pengemudi saat kecelakaan.
Satu orang pengemudi dipastikan meninggal dunia di tempat saat sebuah truk kontainer terbalik di Jalan Ring Road Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin siang. Truk terbalik saat hendak berputar arah. Naas bagi penumpang, dirinya tidak mampu mengendalikan berat kontainer yang membawa muatan triplex ini, sehingga kontainer terbalik dan menghantam sisi pengemudi. Hal ini mengakibatkan pengemudi terjepit dan meninggal di tempat. Kalau kami lihat di TKP, sesuai analisa kami di lapangan, bahwa pengemudi ini akan mencoba untuk memutar melalui media. Namun pada saat dia memutar, seperti yang kita lihat, kontainer dan badan kontainer ini lepas dari badannya, sehingga beban kendaraan jatuh ke kanan. Hal ini mengakibatkan pergeseran kontainer merusak kepala dari kendaraan kontainer, sehingga sampai saat ini untuk pengemudi masih terjepit di badan kepala kontainer. Kecelakaan ini mengakibatkan petugas harus menutup akses jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Petugas masih berupaya mengevakuasi korban yang masih terjepit di kokpit pengemudi. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, bertujuan meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan keadaan darurat, khususnya kecelakaan pesawat, Basarnas Manado menggelar penandatanganan nota kesepahaman bersama instansi lembaga di lingkungan bandara. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Manado menggelar kegiatan penandatanganan nota kesepahaman bersama lintas stakeholder yang bergerak di bidang penerbangan seperti Airnav Manado dan Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado dan Rumah Sakit ODSK Manado. Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan keadaan darurat khususnya kecelakaan pesawat. Kepala Basarnas Manado Monco Bruri menyampaikan hal ini juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, di mana jika sewaktu-waktu terjadi insiden, lembaga instansi terkait sudah tahu harus berbuat apa. Kita harus mengenalkan loka karena ya kita ini kan adalah pelayanan masyarakat, perwakilan pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi emergensi. Sehingga jika seperti yang tadi disampaikan baik dari JM Airnav ataupun dari Angkasa Pura, jika terjadi crash siapa berbuat apa itu sudah ada dalam penandatanganan. Dan bukan itu saja, ada timbal balik yang bisa kita saling memberikan kontribusi. Misalkan dengan rumah sakit kita bisa mengadakan latihan bersama, baik itu juga dari Angkasa Pura maupun dari Airnav. Sementara itu, para instansi terkait yang bergerak di bidang jasa penerbangan menyambut baik akan kerjasama ini. Selain peningkatan pelayanan pada masyarakat, kerjasama ini akan meningkatkan kesigapan masing-masing pihak menangani insiden. Dengan penandatanganan ini, bahwa kita semua sepakat bahwa kita akan bersama-sama berkoordinasi, berkolaborasi dalam rangka untuk menjalankan dan memitigasi adanya kejadian-kejadian terjadinya misalnya kecelakaan di penerbangan, terutama yang di lokasi Bandara Samratulangi dan sekitarnya, sehingga dengan adanya kerjasama ini kita semua berlatih untuk siap-siap untuk menghadapi kejadian tidak kita duga. Supaya dampak dari tragedi atau kecelakaan tersebut bisa diminimalisir untuk penanganan secepatnya. Baik, Pak. Karena ini bicara keselamatan terutama untuk nyawa. Supaya dalam hal ini tidak menimbulkan dampak yang lebih fatal. Kalau mungkin manusia kalau bisa diselamatkan paling tidak sampai meninggal. Nota kesepahaman ini mencakup sejumlah poin, diantaranya peningkatan koordinasi menangani insiden kecelakaan pesawat serta penguatan komunikasi. Hal ini dianggap sebagai manifestasi dari komitmen sejumlah pihak, termasuk Rumah Sakit ODSK, untuk meningkatkan keselamatan penumpang dan efisiensi penanganan darurat. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, itu tadi informasi yang menutup jumpa kita dalam Kompas Manado pagi kali ini. Saya Yanemi Kesingal dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.